Perenungan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 dan 15 serta ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 1 sampai 8, 14 dan 15 serta ayat 21 sampai 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya setiap kali saya khotbah, saya sangat berusaha untuk menghindari bicara tentang pandemi dan hal-hal di sekitarnya, gitu ya. Karena pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Rasanya kita sudah mulai jenuh, gitu ya. Tapi untuk perenungan firman hari ini, saya nggak bisa menghindari untuk mengawali khotbah ini dengan sebuah kebiasaan yang kembali dikumandangkan, didengungkan untuk dilakukan oleh setiap orang. Ya, sebenarnya bukan sebuah kebiasaan baru. Ini hal yang dasar di dalam kehidupan keseharian kita, wajar, gitu ya. Tetapi ketika pandemi ini salah satu tindakan yang harus kita lakukan secara lebih sering, yaitu cuci tangan. Ya, kita melihat fenomena ketika awal pandemi, gitu ya, semua tempat tiba-tiba menyediakan tempat cuci tangan. Ya, tidak terkecuali gereja kita, ya. Kalau kita masih ibadah on-site waktu itu ada wastafel, gitu ya, yang diinjak, ya, supaya tangan ini enggak nyentuh apa-apa lagi setelah cuci tangan. Dimanapun, bukan hanya di tempat semacam mall, perkantoran, gitu ya, bahkan warung-warung kecil di pinggir jalan semua menyediakan tempat cuci tangan. Sebelum pandemi nggak ada satupun yang peduli tentang cuci tangan, ya. Tapi sekarang semua tempat, ya, kalau mau masuk ke toko kita wajib cuci tangan. Mulai dari yang dibuat secara khusus sampai yang ala kadarnya, begitu ya, cuma galon dikasih keran, gitu. Intinya semua orang harus cuci tangan. Salah satu yang harus kita lakukan dalam masa pandemi ini. Nah, padahal perkara cuci tangan ini kan perkara yang keseharian, ya. Sebelum pandemi pun, ya kita memang diajarkan untuk menjaga kebersihan. Ya.
Apalagi kalau baru pergi ke tempat lain, sekarang malah bukan cuma cuci tangan, adus keramas barang ya. Makanya saya memotong rambut saya agak pendek. Sehari saya keramas 2 kali zaman sekarang nih. Ya. Jadi perkara cuci tangan sekarang bisa menjadi sangat serius. Gitu ya. Nah, bacaan Injil kita hari ini juga bicara tentang cuci tangan. Cuman yang menegur masalah cuci tangan ini bukan pihak dari dinas kesehatan, tetapi orang yang berkecimpung dalam dunia keagamaan. Orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu datang menemui Yesus. Dan mereka datangnya ini bukan, jangan dibayangkan rumahnya tetanggaan begitu ya, lokasi Yesus berada dengan mereka berada itu tetanggaan, enggak. Orang Farisi dan ahli Taurat ini datang dari Yerusalem khusus untuk menemui Yesus. Dan perkara yang mereka lontarkan waktu itu, yang mereka permasalahkan adalah ada kebiasaan makan yang dilanggar oleh murid-murid Yesus. Ya, di ayat yang kelima kita mendapati perkataan mereka. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ya. Perkara cuci tangan, enggak cuci tangan sebelum makan, gitu ya. Di ayat yang kedua, beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebuah topik yang sepele, tapi bisa membuat orang Farisi dan ahli Taurat ini secara khusus datang nemu Yesus, menegur karena murid-murid Yesus makan dengan tangan yang najis, yaitu enggak cuci tangan. Kalau yang protes itu mungkin medis gitu ya, dalam masa pandemi ini dengan alasan kesehatan, higienis, kita masih bisa menemukan gatuknya ya, nyambungnya. Tapi ini yang protes adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, kalau saya misalnya, saya mengembalakan khusus anggota jemaat GKI Muntilan gara-gara nggak cuci tangan masuk gereja. Kan sebuah perkara yang kelihatan di blow up gitu ya. Bukan sekedar perkara cuci tangan itu yang mau disasar oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang nanti mungkin akan kita temukan dalam perenungan ini. Nah, saya mencoba mencari tahu seribet apa sih kebiasaan makannya orang Yahudi. Ya, kalau di negara kita ada sebuah lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat halal ya untuk produk-produk tertentu. Dan sejauh yang saya dengar itu bukan perkara mudah untuk mendapatkan sertifikat halal. Ya, misalnya sebuah produk kalau mau mendapatkan label halal itu ya, misalnya produknya GKI Muntilan, tape ketan, gitu ya. Kalau tape ketan ini mau mendapatkan sertifikat halal, maka harus dipastikan semua bahan yang dipakai untuk membuat makanan ini juga halal, kira-kira gitu ya. Jadi ribet. Nah, makanannya Yahudi itu sejauh yang saya baca lebih ribet daripada sertifikat halalnya di negara kita. Ada makanan yang dikategorikan dengan sebutan kosher. Ya, kalau kita nyebut halal, kalau mereka tuh nyebutnya kosher. Kalau halal dan haram gampang. Sapi halal apa haram? Bagi saudara-saudara kita yang lain. Halal. Babi? Halal. Haram gitu ya. Nah, kalau kosher, satu sapi itu bisa ada yang kosher, ada yang enggak kosher. Ya, seperti di gambar ini. Sapi bagian perut ke depan itu kosher, perut ke belakang non kosher. Itu dari satu sapi, gitu ya. Mereka juga mengkategorikan makanan itu jadi 3 kategori besar.
kategori daging, kategori dairy itu produk turunan dari binatang. Yang ketiga itu paref itu kayak makanan netral. Daging jelas ya. Dairy itu kayak susu, keju. Ya. Makanan yang netral, yang hijau itu kayak ikan, sayuran, yang dari tumbuh-tumbuhan itu termasuk yang netral. Nah, jelimetnya di mana? Kalau memasak makanan antara makanan yang daging, olahan turunan daging ya, olahan binatang, dan yang netral nggak boleh dicampur. Bukan cuma nggak boleh dicampur, alat masaknya harus dipisah. Ya, jadi kalau panci yang setelah dipakai untuk masak daging nggak boleh dipakai untuk makanan kategori paref. Ribet ya, ribet. Kalau tangannya sudah sudah dibasuh begitu ya, megang sesuatu yang najis jadi najis lagi. Jadi saya baca aja mumet. Bapak Ibu bisa googling sendiri begitu ya. Tapi intinya ini kebiasaan yang mereka lakukan. Sehingga perkara para murid yang enggak cuci tangan bisa jadi masalah besar. Itu bukan sekedar perkara kebersihan, tetapi sudah menyangkut najis enggak najis. Efeknya apa? Efeknya kalau orang yang najis, dia enggak bisa beribadah. Gampangnya Tuhan itu kudus, maka setiap orang yang mau datang kepadanya juga harus kudus. Begitu najis, enggak boleh. Jadi perkara cuci tangan ini kaitannya dengan menilai orang ini layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau najis sudah pasti nggak layak di hadapan Tuhan. Karena itu perkara nggak cuci tangan yang mempermasalahkan orang-orang yang dari lingkup keagamaan. Nah, Yesus menegur praktek yang orang-orang Farisi ini lakukan. Kenapa? Karena mereka yang pertama menjadi orang-orang yang munafik. Ya. Di ayat yang ke-6 bagian B, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Orang Farisi dan ahli Taurat ini kan sebenarnya menegakkan nilai-nilai keagamaan gitu ya, memastikan orang itu melakukan dengan sungguh-sungguh. Ini ya ada baiknya juga gitu ya, kita butuh orang-orang yang semacam mereka. Tetapi motivasi mereka, apa yang di dalam hati punya niat yang lain, yaitu kalau dalam bacaan kita mereka mau menjatuhkan Yesus. Mereka mau mencari-cari kesalahannya Yesus yang waktu itu akhirnya mereka temukan dengan murid-murid Yesus ini yang tidak menjalankan adat istiadat. Ya. Mereka dari luar kelihatannya menjalankan nilai-nilai keagamaan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, tetapi itu penampilan luar. Mereka tidak ada bedanya dari sekedar orang yang munafik. Yang kedua, orang-orang Farisi ahli Taurat ini ambigu. Mereka nggak jelas. Sebenarnya mereka itu memegang firman Tuhan atau adat istiadatnya. Mana yang lebih utama untuk dilakukan? Standar kebenarannya nggak jelas. Ya. Mereka yang seharusnya umat Allah ya, menganggap firman Allah itu sebagai dasar yang utama, tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah kebiasaan, adat istiadat. Dan mereka jatuh pada sikap yang legalis, semata-mata menjalankan apa yang tertulis secara hukum, tanpa memahami ada apa di balik setiap hukum yang muncul, setiap hukum yang ada. Nah, apa yang mau kita ambil dari perenungan firman ini? Yang pertama, mari kita juga melihat
ke diri kita masing-masing bahwa hidup beriman tidak diukur dari hal-hal lahiriah. Kalau dulu kita masih melihat orang datang ke gereja, orang bersiap-siap ke gereja dengan penampilan yang rapi gitu ya. Sekarang kita nggak bisa lihat lagi siapa yang kebaktian mandi dulu, siapa yang ikut ibadah streaming dengan posisi yang sungguh-sungguh, siapa yang sambil leyeh-leyeh, siapa yang bagian khotbah di skip. Nggak bisa gitu ya. Kita mau disadarkan bahwa Tuhan pun melihat hati. Kita manusia seringkali menilai dari apa yang kelihatan di luar. Ya, saya menemukan sebuah istilah yang menarik, itu Kristen kosmetik. Ya, ini tanpa bermaksud mempromosikan usaha anggota jemaat dalam bidang kosmetik gitu ya. Kristen kosmetik, kelihatannya Kristen, penampilan luarnya, tutur katanya Kristeni banget, bahkan mungkin mendetani banget. Ya. Tapi kita nggak tahu sisi lainnya. Mari kita tidak menilai orang lain dari penampilan luarnya, juga sebuah introspeksi buat kita. Apakah hati kita yang terdalam ini, yang orang lain nggak tahu, juga sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga nggak bisa bilang, yang penting hatiku, penampilanku, tutur kataku kasar, nggak apa-apa, yang penting hatiku, nggak bisa. Karena hidup beriman yang benar bicara tentang dua hal. Hal pertama, kita di dalam hati introspeksi sungguh, apakah hati kita sebagai sumber segala tindakan, segala pikiran itu benar di hadapan Tuhan. Hati kita lihat diri kita masing-masing. Tapi sekaligus kita juga memperhatikan apa yang muncul dalam perilaku kita, jangan sampai ketika yang di dalam ini benar, yang luarnya ini enggak benar, kita kan jadi batu sandungan buat orang lain. Karena orang lain yang merasakan apa yang terwujud dalam perbuatan. Kita nggak bisa bilang, yang penting hatiku sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, aku percaya betul kepada Tuhan. Memang karakterku kasar, memang perilakuku menyakit, nggak bisa. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Bahwa hidup beriman yang benar bicara tentang hati yang benar di hadapan Tuhan, sekaligus perilaku yang menjadi buah yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk punya sikap hidup yang beriman di hadapan Tuhan, karena apa yang tampak di luar sesuai dengan apa yang di dalam hati, dan Tuhan melihat itu semua. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.